Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fatur Rahman dari kelas 11 TR2. Kali ini saya akan berkhutbah tentang meraih surga dengan sabar dan syukur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhingga untuk kita semua. Semenjak kita lahir sampai saat sekarang ini, nikmat Allah tidak ada henti-hentinya Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah yang telah melahirkan kita dari orang tua yang muslim, sehingga kita pun menjadi seorang muslim dan tumbuh di lingkungan orang-orang Islam. Hal yang tidak dinikmati oleh bayi-bayi yang lahir dari orang-orang kafir, sehingga mereka tumbuh menjadi orang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kehidupan ini tidak terlepas dari cobaan dan ujian. Tidak ada seorang pun yang terlahir ke dunia tanpa mengalami ujian sedikit pun. Seseorang yang kaya dan berharta, ia Allah uji dengan kekayaannya. Apakah ia bersyukur atau malah kufur? Seseorang yang hidup dalam keadaan kurang, maka tidak diragukan lagi ini adalah cobaan kehidupan. Allah uji orang tersebut, apakah ia bersabar atau malah menempuh cara-cara yang Allah haramkan demi terbebas dari kemiskinan. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dari kalangan manusia agar kita sesama manusia bisa mencontoh rekam jejak perjalanan Rasulullah Muhammad SAW. Siapa di antara kita yang mengalami kemiskinan? Beliau SAW pun pernah merasakan kemiskinan. Istri beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, dapur Rasulullah tidak pernah hidup apinya 3 hari berturut-turut. Siapa di antara kita yang menikmati kekayaan? Beliau pun seseorang yang merasakan kekayaan. Beliau berikan seluruh domba beliau yang banyaknya memenuhi antara 2 bukit kepada seseorang, agar orang tersebut dan kaumnya menerima hidayah Islam. Siapa yang bersedih mencela takdir karena kehilangan anggota keluarganya? Beliau kehilangan ayah beliau ketika di dalam kandungan ibunya, ditinggal wafat ketika beliau berusia 6 tahun. Kemudian kakek dan pamannya pun wafat meninggalkan beliau. Beliau juga ditinggal wafat 2 orang istri beliau di masa hidupnya. Beliau menyaksikan anak-anaknya wafat terlebih dahulu meninggalkan beliau. Namun, beliau adalah hamba Allah yang bersabar. Namun, terkadang karena kelemahan iman, sering mendengar ada orang-orang yang mengatakan, beliau kan Nabi dan Rasul yang membimbing oleh wahyu, jadi wajar beliau bersabar. Kalimat ini hakikatnya tidak patut diucapkan bagi orang-orang yang beriman kepada beliau. Buktinya ada orang-orang saleh yang mereka bukan rasul dan bukan pula nabi,
namun mereka bersabar ketika ditimpa musibah. Kaum muslimin jamaah Jumat rohimani wa rohimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan kisah seseorang yang memenuhi hidupnya dengan kesabaran ketika ditimpa musibah dan bersyukur di saat lapang. Cerita ini dikisahkan oleh Abdullah bin Muhammad dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan kitab At-Siqat Abdullah bin Muhammad menuturkan, suatu hari ketika aku menjaga di daerah perbatasan Aris di wilayah Mesir, aku melihat sebuah kemah yang sempit di padang pasir yang terik. Lalu aku pun mendekati kemah tersebut. Aku melihat ada seorang laki-laki yang kedua tangannya buntung, kedua kakinya pun tiada, ditambah telinga yang sudah tuli dan mata yang telah rabun. Namun aku mendengar ia mengatakan, Rabbi auzi'ni an askuro ni'matakallati an'amta alayya wa anfandul tani ala kasiri mimman kholakta tafdila. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan bersyukur atas kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku atas hamba-hambamu yang lain. Maka aku pun heran dengan apa yang ia katakan. Lalu aku mendekatinya dan aku tanyakan, wahai saudaraku, atas nikmat Allah yang mana engkau bersyukur? Ia mengatakan, diamlah, kalau sekiranya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku. Atau ia datang api yang menggunung, tentulah api tersebut akan membakar tubuhku. Atau ia jatuhkan langit, pastilah langit itu menghancurkanku. Tapi aku akan senantiasa bersyukur kepadanya. Aku katakan, bersyukur atas apa? Ia menjawab, dia telah menganugerahkanku lisan yang senantiasa mengingat dan bersyukur kepadanya. Lalu ialah selanjutnya, saudaraku, aku memiliki seorang anak yang biasa menyuapiku ketika aku hendak makan dan mengantarkan aku untuk beribadah. Namun 3 hari ini aku kehilangannya. Tolong carikan ia untukku. Aku pun mencarikan anaknya. Ternyata sang anak diterkam oleh hewan buas. Aku merasa bingung, kalimat apa yang akan aku sampaikan sementara keadaannya sekarang saja sangat memprihatinkan. Lalu aku datang kepadanya. Aku buka cerita dengan mengisahkan kisah Nabi Ayub. Aku katakan, wahai saudaraku, tahukah engkau tentang Ayub? Iya, aku mengetahuinya, jawabnya. Bukankah Allah telah menjadikannya miskin? Lalu bagaimana keadaannya? Kataku. Ia menjawab, ia bersabar. Allah pun mewafatkan anak-anaknya. Bagaimana keadaannya? Sambungku. Ia bersabar, jawabnya. Lalu Allah pun menambah musibahnya dengan penyakit di tubuhnya. Bagaimana keadaannya? Tanyaku lagi. Ia bersabar. Lalu ia memotong, saudaraku, katakan, di mana anakku? Aku sangat lapar. Aku katakan, berharaplah pahala dari Allah atas musibah yang menimpamu. Anakmu dimangsa hewan buas. Lalu ia mengucapkan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkanku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya, sehingga ia tidak diazab di neraka. Lalu ia tersendak dan wafat. Melihat keadaan demikian, aku pun sempat merasa kebingungan. Bagaimana harus memandikan, mengafani, dan menguburkannya seorang diri. Tak lama setelah itu datanglah 4 orang penunggang kuda menghampiriku. Mereka bertanya, wahai saudara, apa yang menimpamu? Aku menjawab, aku bersama seseorang dan ia telah wafat. Lalu mereka meminta jasad yang telah kututupi itu dibukakan wajahnya. Bisa jadi mereka mengenal jasad tersebut. Sontak ketika melihat wajah jenazah tersebut, mereka berteriak, Subhanallah, ini adalah mata yang senantiasa menangis karena Allah, wajah yang tertunduk karena takut kepada Allah, dan tangan yang senantiasa digunakan berdoa kepada Allah. Aku pun bertanya, wahai saudaraku, apakah kalian mengenalnya? Mereka menjawab, engkau tidak mengenalnya. Ia adalah Abu Kilabah, sahabat dari Abdullah bin Abbas, atau sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menghindar dari jabatan hakim. Akhirnya kami mandikan, kafankan, dan kami kuburkan ia. Keempat penunggang kuda itu pun melanjutkan perjalanan dan aku
kembali menjaga di daerah perbatasan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillahu wa man yudlil fala hadiyalahu. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wasallam tasliman kasiro. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah Abu Kilabah tidak hanya usai sampai di situ saja. Ia adalah seorang yang bersabar dengan musibahnya dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan lisannya. Lalu apa buah dari amalan agungnya ini? Abdullah bin Muhammad kembali menuturkan kisahnya. Di malam hari aku pun bermimpi di tengah lelapnya tidurku. Aku melihat seorang laki-laki mengenakan sutra hijau yang indah, berjalan dengan penuh wibawa di sebuah taman yang dalam mimpiku surga. Laki-laki itu mengulang-ulang ayat, Salamun alaikum bima sobartum fanima uqbandar. Keselamatan atas kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 24. Aku menghampirinya dan bertanya, wahai saudaraku, bukankah Anda adalah orang yang kemarin kami makamkan? Ia jawabnya, apa yang membuatmu mencapai derajat yang mulia ini? Tanyaku lagi. Ia menjawab, sesungguhnya di surga itu ada sebau derajat yang tidak akan diperoleh kecuali dengan bersabar ketika ditimpa musibah dan bersyukur di kala lapang. Demikian buah kesabaran seseorang mencapai derajat yang tinggi lagi mulia di dunia dan akhirat. Bisa jadi di dunia orang yang sabar itu terlihat hina di mata orang lain, namun ia tetap mulia di sisi Allah dalam kehidupan dunianya. Jangan sampai kita bersyukur kepada Allah tak kala lapang dan mencela serta protes tak kala ditimpakan kesempitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'ahramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Quran Surat Al-Fajr ayat 15-16. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya di kala lapang dan bersabar saat mendapatkan kesempitan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina Rabbana ghafir lana wa li ihwanina allazina
nasayakuna bil imani wala taz'al fi qulubina gillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.